Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Mutiara Sabda pada hari ini, tanggal 4 Januari 2025. Bacaan akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sebelum itu, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus, dan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dari sini kita melihat bahwa pandangan di sini terlihat bahwa ada panggilan pribadi dan transformasi yang mungkin terjadi melalui pertama kali bertemu dengan Yesus. Di situ terlihat bahwa Tuhan yang dapat membantu kita untuk bertumbuh sepenuhnya sebagai manusia dan sebagai putra-putri Allah, di mana pertama kali adalah bahwa Yohanes mempunyai murid, yaitu Andreas, dan memperkenalkan kepada Tuhan Yesus pada saat pertemuan dengan Yesus, menunjukkan bahwa lihatlah anak domba Allah. Intinya, kalau kita lihat bahwa Yohanes adalah orang yang sangat terbuka dan sangat ikhlas dan selalu memberikan petunjuk kebaikan kepada muridnya. Dia rela memberikan atau mengarahkan kepada sesuatu yang lebih besar dan mulia, yaitu kebenaran sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tadi dilihat di dalam bacaan ada 3 hal yang bisa kita lihat bahwa pada saat dalam bacaan ini disinggung Yesus sebagai anak domba Allah, lalu sebagai guru, dan akhirnya juga adalah Mesias. Dan mereka
menunjuk pada sebuah relasi yang sangat indah, di mana Andreas setelah bertemu dengan Tuhan Yesus mempunyai ikatan pribadi yang sangat mendalam dan sangat bahagianya, dan akhirnya memberikan kabar gembira itu kepada saudaranya, yaitu Simon. Dan disitulah inti bahwa kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Allah, harus juga memberikan kabar gembira ini setelah kita mengenal Tuhan Yesus, memberitakan kepada sesama kita. Kalau di zaman sekarang kita tidak memerlukan cara-cara seperti saat itu Andreas maupun murid-murid Kristus, tetapi dengan kepribadian kita, dengan mengikuti Dia, orang akan melihat cahaya Kristus di dalam diri kita. Yang ketiga, bahwa ada perubahan identitas pada Simon setelah Yesus memberi nama Kefas atau kepada Simon atau Petrus atau batu karang. Jadi ini menunjukkan bahwa seperti kita sendiri